Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perekonomian masa Orde Baru. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Nama saya Hestri Umairah. Nama saya Nadia Divya Zuhra. Nama saya Saskia Livia. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Iqbal Sabarin. Perkenalkan, nama saya Alicia Zara. Nama saya Sarah Marwa Maitza. Yang pertama adalah definisi perekonomian pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan rezim Soeharto, yaitu masa kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia setelah menggantikan Soekarno sebagai Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orde Baru merupakan sebuah aturan yang dijalankan kepada kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kembali kepada ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara mutlak. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi dan bisnis yang timbul pada masa perekonomian Orde Baru. Menko Perekonomian beserta tim ekonominya bekerja cepat menyusun program stabilisasi ekonomi yang komprehensif. Pada Oktober 1966, mereka fokus terhadap 4 jurus, yaitu yang pertama, menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan moral ekonomi dekontrol. Yang kedua, mendisiplinkan anggaran negara. Yang ketiga, memfungsikan kembali kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar. Yang keempat, melonggarkan ketersediaan devisa yang mencekik kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah masa kemunduran perekonomian Orde Baru. Yang pertama ada krisis ekonomi dan moneter. Itu terjadi karena rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN. Yang kedua ada krisis politik. Itu mangkarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Yang ketiga ada krisis kepercayaan. Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang, KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Yang keempat, ada krisis sosial. Ada 2 jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukung Soeharto dan menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Yang terakhir, ada krisis hukum. Reformasi menghendaki penegakan hukum dan secara adil bagi semua pihak sesuai dengan prinsip negara hukum. Yang keempat adalah perbedaan besar antara perekonomian Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama, sistem ekonomi bersifat liberal dan komando. Terjadi hiperinflasi, kebijakan ekonomi tertutup, faktor produksi, pendidikan, dan teknologi terbatas, adanya dekan atau deklarasi ekonomi, serta devaluasi. Pada Orde Baru, sistem ekonomi bersifat campuran. Tingkat inflasinya rendah, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, berorientasi pada produsen kecil, kerjasama dengan luar negeri, mengurangi defisit pemerintah, SDM yang cukup baik, serta KKN yang merajalela. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.